Namo Sang Hyang Adibudaya, Namo Buddhaya. Selamat pagi anak-anak sekalian. Tentu saja kalian sudah selesai mengikuti puja bakti ya secara online. Memang Romo lihat akhir-akhir ini banyak anak-anak yang tidak ikut ya puja bakti. Hanya beberapa anak-anak saja yang rajin yang ikut puja bakti minggu pagi ini. Ya, karena kita belum puja bakti tatap muka. Tetapi banyak anak-anak yang malas. Dan mungkin papa mamanya juga tidak memotivasi anaknya, ya tidak mendorong anak-anaknya untuk ikut puja bakti. Kepada anak-anak yang ikut puja bakti, nanti Romo suruh teacher-teachernya catat. Ya, nanti bila pandemi COVID sudah selesai, Romo akan beri apresiasi, ya beri hadiah kepada anak-anak yang rajin ya setiap minggu mengikuti puja bakti. Sebagaimana biasa setelah mengikuti puja bakti kita akan berlatih meditasi. Romo akan bimbing kalian. Ya, silakan duduk yang baik, bersila, tangan diletakkan di atas pangkuan, rileks saja, kemudian juga punggungnya tegak, tidak membungkuk, dan memperhatikan keluar masuk nafasnya. Ya, mari kita mulai dengan mendengarkan bunyi gong, kemudian kita langsung bermeditasi, dan nanti Romo akan membimbing kalian. Ya, mari kita mulai. Segala puja dan puji kami panjatkan kepada Sang Hyang Adibuddha, Tuhan yang Maha Esa, sumber kehidupan alam semesta, yang Maha Pengasih serta Maha Penyayang. Segala puja dan puji kami panjatkan kepada Guru junjungan kami, Buddha Gautama Sakyamuni, Guru teragung junjungan umat manusia dan para dewa, yang telah mencapai pencerahan yang sempurna dan telah memabarkan Dharma yang maha agung dan maha sempurna untuk kebahagiaan dan keselamatan semua manusia dan semua makhluk di alam semesta. Segala puja dan puji kami panjatkan kepada para Buddha dan para bodhisattva mahasatwa, para dewa pelindung Dharma, serta kepada makhluk suci dan makhluk agung lainnya, yang penuh cinta kasih, welas asih dan kasih sayang, yang bertekad untuk menolong semua manusia, bebas dari penderitaan, dan dapat menuju pada kebahagiaan sejati, pantai seberang Nibbana. Pada pagi hari yang berbahagia ini, kami bersama-sama berkumpul setelah melaksanakan puja bakti, mengagungkan puja dan puji kepada para Buddha dan para bodhisattva mahasatwa. Kami juga menyatakan perlindungan kami kepada Triratna, tiga permata suci, Buddha, Dharma, dan Sangha. Kini tibalah saatnya kami bermeditasi, memancarkan gaya-gaya cinta kasih, welas asih dan kasih sayang ke segala penjuru, kepada seluruh umat manusia dan kepada semua makhluk di alam semesta. Pada saat ini kami sudah berada di penghujung tahun tikus logam, dan sebentar lagi, tepatnya hari Jumat tanggal 12 Februari, kami akan merayakan tahun baru Imlek, Xinjia 4700
atau 2572. Kami akan sampai ke tahun yang baru, yaitu tahun kerbau logam. Semoga dengan tekad kami untuk senantiasa berlindung kepada Triratna, Buddha, Dharma, dan Sangha. Semoga Sang Hyang Adi Buddha, para Buddha dan para Bodhisattva Mahasatwa senantiasa memberkahi dan melindungi kami di sepanjang perjalanan di tahun kerbau logam ini. Semoga pandemi COVID-19 akan segera berakhir, sehingga kami dapat kembali belajar dengan tatap muka dan juga ke wihara untuk berpuja bakti langsung bertatap muka. Semoga dengan kepatuhan kami pada protokol kesehatan dan kami senantiasa bersujud kepada Triratna, Buddha, Dharma, dan Sangha, serta senantiasa melakukan perbuatan-perbuatan baik bagi sesama kami dan bagi semua makhluk. Semoga kami akan segera terbebas dari penderitaan akibat penyakit yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19 ini. Semoga kami semua beserta keluarga, orang tua, papa dan mama, saudara-saudara kami, kakak dan adik, serta para guru dan teacher kami, serta teman-teman dan sahabat kami, serta seluruh umat manusia dan semua makhluk di alam semesta. Semoga segera terlepas dan terbebas dari paparan coronavirus disease 19 yang berbahaya ini. Kami berjanji akan senantiasa hidup sesuai dengan Dharma ajaran Buddha, menghindari kejahatan, memperbanyak kebaikan, serta mensucikan hati dan pikiran kami. Kami senantiasa memancarkan gaya-gaya cinta kasih kepada seluruh umat manusia, kepada semua makhluk di alam semesta. Semoga semua makhluk, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, baik yang dekat maupun yang jauh, baik yang telah lahir maupun yang akan lahir, semoga semuanya hidup dalam keadaan tenang, tentram, sejahtera, damai, dan berbahagia. Sabe sata awirahuntu, sabe sata bawantu, sukitata. Sadu, sadu, sadu. Nah, anak-anak sekalian, selanjutnya Romo akan storytelling. Storytelling kali ini, sesuai dengan janji Romo, ada hubungannya dengan perayaan Xinjia, Tahun Baru Imlek yang akan kita rayakan nanti. Ya, nah ceritanya hari ini berjudul Pertolongan Dewa Dapur. Nah, bagaimana ceritanya? Kalian dengarkan baik-baik. Nah, di dalam tradisi dan budaya orang Tionghoa, ada satu keyakinan bahwa 7 hari sebelum Tahun Baru Imlek atau Xinjia, itu para dewa akan naik ke langit, ke alam sorga untuk ketemu dengan bosnya, dengan rajanya, yaitu Raja Dewa. Raja Dewa ini dalam bahasa Mandarin sering disebut Yu Huang Shangti, ya, Gyo Hong Xiang Te, itu dalam bahasa Hokkien, ya. Dewa ini berdiam di sorga, namanya sorga Tawatingsa. Nah, dewa ini punya banyak anak buahnya, ya. Mereka bisa berdiam di bumi, di mana-mana, ya, untuk menolong manusia-manusia yang perlu pertolongannya. Nah, jadi ceritanya ada sesosok dewa dapur namanya. Ya, dewa dapur ini
Kalau di India disebut dewa api, ya, karena di dapur selalu ada api. Untuk apa? Ya, orang memasak kan pakai api. Kalau tidak ada api, mana bisa rebus air, mana bisa masak, mana bisa goreng kerupuk, tidak bisa. Nah, harus ada api. Nah, setiap rumah pasti ada dapur, ya. Kalau kita lihat semua orang kan makan kan. Nah, masaknya di mana? Masaknya di dapur. Jadi setiap rumah itu ada dapur. Dan di setiap dapur itu ada dewa, namanya dewa dapur. Nah, jadi dewa dapur ini gunanya apa? Dewa dapur ini selain melindungi orang yang tinggal dalam rumah tersebut, tentu saja kalau yang baik, yang baik, yang rajin sembahyang, rajin ke wihara, maka dewa dapur ini lihat-lihat saja. Ya, kalau dia perlu menolong, dia tolong. Ya, tetapi kalau yang malas, tidak mau ke wihara, tidak pernah sembahyang, tidak pernah baca doa, tidak pernah baca parita, puja bakti dari rumah pun secara online tidak ikut. Nah, tentu saja dewa dapur ini kurang bersimpatik. Nah, nanti ketika orang yang punya rumah ini butuh pertolongan, dewa dapur ini tidak mau menolong. Ya, nah, jadi ceritanya 7 hari sebelum tahun baru Imlek. Jadi kalau kalender sekarang kan tahun baru Imleknya Sincianya kan tanggal 12 Februari. Maka tanggal 5 Februari itu dewa dapur itu dan dewa-dewa lainnya sudah naik ke kayangan. Ya, untuk ketemu dengan bosnya, Yu Huang Shangti, Ge Hong Xiangte, untuk melaporkan bagaimana perilaku manusia dilihatnya. Apakah manusia itu baik, tidak baik, jujur, tidak jujur, rajin atau malas, ya, mau ke wihara, mau sembahyang, baca doa atau tidak. Dewa ini bisa lihat, kita tidak bisa lihat. Paling-paling yang kita lihat apanya? Gambarnya, kita lihat patungnya, arcanya, tetapi dewanya kita tidak bisa lihat. Nah, sementara dewa ini bisa lihat kita. Nah, jadi kisahnya begini, ini masih dalam rangka Imlek. Ada satu keluarga miskin, ya, terdiri dari papa, mama, dan seorang anak perempuannya. Ya, anak perempuan ini kira-kira kelas 2 SMP lah, kira-kira begitu. Ya, umur berapa ya? Itu umur berapa? 14 ya, mungkin sekitar 14 atau 13 tahun. Ya, kelas 2 SMP lah kira-kiranya. Ya, anak perempuan ini cantik sekali. Ya, cantik sekali dan orangnya baik sekali. Ya, peduli sama orang, sama teman, sering menolong teman, tidak pernah bertengkar dengan orang, selalu bersahabat, yang butuh pertolongan ditolong, yang kesusahan dibantu. Ya, pokoknya dia baik, jujur, berdisiplin, ya, tidak pernah datang terlambat, tidak pernah musuhan dengan orang, pokoknya baiklah. Tetapi dia miskin. Karena apa? Papa mamanya miskin. Mereka tinggal di sebuah gubuk. Ya, di sebuah gubuk kecil, ya. Tetapi mereka ini juga seperti orang-orang lain, mereka punya dapur. Nah, di dapur ini mereka memuja dewa dapur. Jadi ada satu meja kecil, ya, di dindingnya. Itu di sana diletakkan hiolo. Hiolo itu tempat dupa, itu namanya hiolo. Kemudian tempat pasang lilin 2 buah kiri kanan. Kan kalau di wihara kan lihat ya. Terus nanti ada mangkok 3 buah untuk isi air. Nah, kemudian ada piring-piring, kadang-kadang diisi buah-buahan, kadang-kadang kue, kadang-kadang manisan. Manisan itu gula-gula zaman dulu. Kalau sekarang gula-gula permennya lain. Kalau zaman dulu betul-betul buah. Ya, misalnya buah apa? Buah mangga dikasih manis. Nah, itu namanya manisan. Ya. Nah, di rumah ini ada itu. Tapi mereka tetap miskin. Nah, jadi pada satu hari, ya, menjelang tahun baru Imlek, udara dingin. Nah, Romo kan sudah punya cerita ya, kalau di Tiongkok sekarang dingin. Itu ada kemarin Romo lihat kalau tidak salah di Rusia. Saking dinginnya, ya, anjing sedang jalan membeku menjadi patung anjing. Ya, ada binatang-binatang buas juga, ada kambing, ya, ada sapi, langsung membeku. Ya, membeku ya mati, saking dinginnya. Kalau manusia keluar rumah, tidak pakai jaket yang tebal, juga mati, juga meninggal karena dingin sekali. Nah, waktu itu zaman di Tiongkok itu waktu menjelang Imlek itu musim dingin sekali. Ya, anak ini pakai baju, walaupun baju
baju jaketnya itu sudah compang-camping, ya. Maklumlah karena dia orang miskin. Nah, tidak bisa membeli baju jaket yang tebal yang bagus. Nah, tetapi pada satu hari ketika menjelang Imlek ini, anak ini bilang sama mamanya, "Ma, orang mau Imlek, Ma, ya. Nanti hari sekian itu Dewa Dapur naik ke langit. Kita kan punya altar Dewa Dapur. Apa kita tidak sembahyang? Kita belilah buah-buahan, kue-kue, terutama kue keranjang. Ya, nah nanti Romo akan cerita pada kalian mengenai kue keranjang. Tapi sekarang dengar dulu, kue keranjang, buah-buahan, ya, manisan, minuman teh, kan harusnya dipersembahkan kepada Dewa Dapur yang mau naik ke langit." Mamanya sedih, mamanya, "Ya betul, tetapi gimana? Uang kita tidak ada. Gimana kita mau sembahyang pada Dewa Dapur itu?" Nah, anak ini pikir, waduh gimana ya? Ya, dia kasihan juga sama mama papanya. Terus dia ingat anak perempuan ini kan cantik, rambutnya panjang sekali, ya, panjang rambut ini selalu dirawat dengan baik. Ada anak-anak rambutnya panjang tapi tidak bisa dirawat, sehingga waduh kusut-kusut rambutnya. Oh, kalau ini enggak, dia tiap hari disampo, ya, disikir bagus-bagus, rapi-rapi. Kemudian dia bilang, "Ya, baiknya rambut ini saya jual." Karena zaman dulu, kalau orang punya rambut panjang yang bagus, itu banyak yang mau beli. Karena apa? Nanti orang-orang yang sudah tua, rambutnya kan sudah mulai tipis kan, seperti Romo, kan rambut Romo sedikit. Nah, kalau yang perempuan, rambutnya sedikit, ketika dia mau berias, dipakailah rambut palsu. Kalau sekarang rambut palsunya dibuat di pabrik, dari plastik. Nah, tetapi dulu enggak, betul-betul rambut. Jadi rambut orang yang panjang dibeli, kemudian orang kaya beli, nanti dia pasang di rambutnya seolah-olah itu rambut dia, padahal itu rambut orang lain, ya. Jadi anak ini akhirnya pergilah dia ke salon. Dia bilang sama bapak, sama ibu tukang salon ini, dia bilang, "Rambut saya ini kalau dijual berapa ya kira-kira harganya?" Ya, ibu ini lihat, "Wah, bagus, rambut kamu bagus sekali. Ini mahal nih, saya berani beli mahal, rambut kamu bagus, bersih, harum, rapi, berkilat, ya. Saya mau beli. Nah, baik Bu, potonglah, nanti kasih saya duitnya." Akhirnya ibu ini ambil gunting terus dipotong rambutnya, sehingga pendek. Nah, pendek rambutnya, ya. Nah, karena takut nanti mamanya marah, dia pakai, ya, bukan apa namanya, tutup. Kalau jaket kan ada tutupnya, dia tutup. Terus sudah dapat uang, dia langsung pergi ke pasar. Dia beli kue keranjang, dia beli pisang, dia beli apel, dia beli buah pir, dia beli jeruk mandarin yang kuning-kuning itu, ya. Kemudian dia pulang, ya. Dia bilang, "Mama, ini mah untuk sembahyang mah ada lilin juga, ada dupa wangi, hio harum." Mamanya bilang, "Dari mana kamu dapat ini? Kamu kan tidak mencuri, ya. Tidak boleh mencuri. Kita walaupun kita miskin, jangan mencuri. Karena pencuri itu perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang tercela." "Tidak, Ma, masa saya mencuri? Kan saya selalu dengar nasihat Mama dan Papa." Ya. Nah, akhirnya baru ketahuan rambutnya dijual untuk beli persembahan untuk Dewa Dapur. Waduh, mamanya sedih, nangis mamanya, terharu, ya, lihat anaknya begitu mau menghormati Dewa Dapur sampai dia berrela berkorbankan rambutnya yang indah. Nah, akhirnya sembahyanglah. Mereka letak di altar kue keranjangnya, ada manisannya, ada pisang, ada jeruk, ada apel, ya, ada buah-buahan lainnya. Terus mereka sembahyang, hidupkan lilin, pasang dupa, ya, sembahyang kepada Dewa Dapur. Nah, ternyata Dewa Dapur ini lihat, wah, anak perempuan ini betul-betul luar biasa, ya. Dia rela mengorbankan rambut yang sudah dipeliharanya, dirawatnya bertahun-tahun, sekarang dijual untuk beli persembahan untuk sembahyang pada Dewa Dapur. Nah, selesai sembahyang, Dewa Dapur ini naik ke langit, naik ke alam surga. Ketemu dengan bosnya. Siapa tadi namanya?
Yu Huang Shangti, Yu Hong Xiangti, itu kaisar Pualam. Kalau kalian pernah lihat film Si Kera Sakti, nah itu kaisarnya yang duduk di singgasana, itulah namanya Yu Huang Shangti, ya. Nah, akhirnya Dewa Dapur ini naik, kemudian Dewa Dapur ini melapor pada bosnya Yu Huang Shangti ini. Ya, dia bilang, ya di dunia, di tempat saya tinggal itu ada seorang anak perempuan ya yang baik sekali. Setiap hari dia baik, rajin, hormat pada orang tua, tidak pernah membangkang, tidak pernah melawan, tidak pernah berkata kasar pada orang tua. Dia juga rajin sekolah, sama teman-temannya ramah, baik, tidak pernah bertengkar. Dia selalu menolong orang, dia selalu mau berbuat baik, rajin ke wihara, ya rajin puja bakti di rumah. Nah, kemarin dia jual rambutnya untuk memberi persembahan kepada saya, kata Dewa Dapur. Coba bayangkan, rambutnya yang indah, yang dirawatnya bertahun-tahun, dia rela jual untuk membeli buah-buahan, kue keranjang, ya manisan untuk berdoa sembahyang pada saya. Nah, kalau bisa tolong ya Raja Dewa, beri dia berkah, beri dia perlindungan, beri dia rezeki yang banyak. Wah, ternyata ya Raja Dewa pun terharu mendengar cerita tentang anak perempuan yang sangat berbakti ini. Akhirnya ya Raja Dewa bilang, baik, oke, saya akan beri berkah dia. Ya, nah akhirnya sampailah orang tahun baru Imlek. Ya, pada waktu tahun baru Imlek di Tiongkok orang bersukaria. Ya, pergi ke kelenteng, ya sembahyang ke wihara, berdoa, bawa bunga, bawa buah-buahan. Nah, pada waktu itu ternyata ada seorang pangeran. Pangeran ini putra raja, putra mahkota lagi. Apa arti putra mahkota? Putra raja yang nanti akan menggantikan papanya menjadi raja. Ya, pangeran ini orangnya ganteng, gagah, ya baik juga. Ketika dia lihat si cewek yang cantik ini, ya, wah dia tertarik. Dia bilang sama papanya, sama raja, saya mau anak perempuan itu jadi permaisuri saya nanti. Wah, raja lihat, wah betul cantik. Dan juga baik, gerak-geriknya sopan, ya tidak kasar, ya dia sedang sembahyang. Akhirnya raja setuju. Ya, raja langsung ketemu dengan papa mamanya. Anak kamu saya mau angkat jadi mantu, mau dinikahkan dengan anak saya, putra mahkota kerajaan. Tentu saja papa mamanya kaget. Waduh, kok anaknya jadi permaisuri nanti? Nah, inilah berkat kekuatan dari perbuatan baiknya, karma baiknya, akhirnya si putri yang cantik ini akhirnya menjadi permaisuri dari raja. Raja nanti kalau papanya sudah turun takhta, sudah tua, anaknya gantikan jadi raja. Dan cewek yang cantik ini, anak perempuan yang cantik ini akan menjadi permaisuri. Permaisuri tentu saja hidupnya senang. Papa mamanya tak usah tinggal di gubuk lagi. Gubuknya kasih ke orang lain saja. Dia pindah kemana? Ya ke istana lah. Namanya aja permaisuri. Ya, pindah ke istana. Akhirnya mereka hidup bahagia. Dia bahagia sebagai permaisuri. Papa mamanya pun bahagia karena bisa menghabiskan hari tuanya di istana yang mewah. Semua kebutuhannya terpenuhi. Kalau biasanya makan pun sulit, sekarang makanan berlimpah. Baju bagus-bagus semua. Nah, inilah berkah dari pertolongan dari Dewa Dapur. Akhirnya cewek cantik yang baik hati, yang jujur, yang tahu sopan santun, tahu tata krama, berbudi pekerti ini akhirnya hidupnya senang dan bahagia. Nah, itulah anak-anak sekalian apa yang dapat Romo sampaikan pada kalian pada Dharma Desana kali ini. Nah, tapi belum selesai. Romo ada mau kasih nasihat dulu. Ya, sekarang sebentar lagi kita mau merayakan tahun baru Imlek. Tetapi tahun baru Imlek kali ini sedikit berbeda dengan Imlek tahun yang lalu. Karena apa? Karena kita dalam situasi pandemi COVID-19 belum berakhir juga. Ya, karena
ya banyak orang-orang penduduk di Indonesia ini tidak patuh, tidak taat prokes, protokol kesehatan. Sekarang ada 5M. M pertama apa? Pakai masker, selalu memakai masker. Kalau perlu tambah face shield. Yang kedua apa? Yang kedua adalah selalu sering mencuci tangan. Cuci tangan dengan air mengalir, sabun, atau hand sanitizer. Tidak asal dicuci saja, betul-betul lama-lama dicuci sampai virus coronanya, kalau ada virus coronanya mati. Ya. Nah, kemudian apa yang ketiga? Menjaga jarak. Nah, ini Romo lihat. Ya, di Sekolah Manjusri sudah siap untuk pembelajaran tatap muka. Kita sudah berlangsung berapa? Hampir 3 minggu ya, belajar tatap muka. Aman. Karena apa? Sekolah Manjusri siap. Ya, ada bilik desinfektannya, ada bilik UV-nya untuk tas-tas bawaan-bawaan yang dibawa. Kemudian masuk kelasnya juga sudah didesinfektan, disemprot ya. Kemudian juga kita sudah punya satu lampu UVC namanya. UVC ini dihidupkan. Setiap kelas dihidupkan setengah-setengah jam. Dia akan membunuh kalau ada virus-virus, kuman-kuman, langsung dibunuh oleh sinar UVC ini, ya, dibunuh. Nah, sehingga kita aman. Tetapi, ya, ini yang Romo ingatkan, jaga jarak. Masih sering Romo lihat anak-anak pakai masker, maskernya di sini. Padahal masker itu harus menutupi hidung, jadi sampai di sini, sampai di batang hidung kita ini. Nah, sampai di sini tutup, sampai di dagu. Bukan di sini mulutnya aja tertutup. Nanti virus coronanya masuk melalui lubang hidung. Nah, jadi itu juga pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Ya, ketika dalam kelas pasti diatur jaraknya jarang-jarang. Nah, ketika pulang kan tidak ada istirahat. Ketika pulang Romo lihat main ayunan, ngomong-ngomong sama teman dekat-dekat. Kadang-kadang maskernya pun sampai di sini. Ini berbahaya. Ingat, ya virus corona itu berbahaya. Nah, kalau kita sudah kena, ya ada yang sembuh, ada. Tetapi juga banyak yang meninggal. Ya, batuk, sesak nafas, masuk rumah sakit, tidak tertolong. Akhirnya meninggal. Nah, apa mau? Kan kita tidak mau kan, Romo sedih sekali kalau ada anak-anak Manjusri yang kena virus corona ini. Nah, oleh sebab itu selalu jaga jarak dan jangan berkerumun, jangan berkumpul ramai-ramai. Ya, hindari kerumunan. Kalau ada orang berkerumun, kita menjauh aja. Jangan mau dekat-dekat, itu berbahaya. Ya, dan kemudian sekarang itu yang keempat, yang kelima M-nya apa? Mengurangi mobilitas. Artinya kalau tidak perlu, jangan kemana-mana. Jalan-jalan di mall lah, makan-makan lah, rekreasi lah. Itu kita hindari. Ya, karena itu bisa mengundang kerumunan orang. Nanti kita bisa terpapar. Kalau lebih baik di rumah. Tapi kalau ada keperluan penting misalnya, wah baju Sincia belum beli nih, kita ke mall lah beli. Ya boleh, beli, pakai masker, pakai face shield, bawa hand sanitizer, selesai belanja hand sanitizer semua, pulang. Ya jangan lama-lama di mall, beli mana-mana yang penting pulang. Ya demikian juga, kalau nanti Sincia mau pergi makan boleh, tetapi cari tempat yang aman. Jangan orang ramai-ramai, ya kalau bisa kita meja satu keluarga saja, jangan terlalu banyak orang. Ya, itu mengurangi mobilitas, jangan kemana-mana. Nah, tapi nanti waktu Imlek, Romo sudah jelaskan juga dalam Dharma is my way, mau ke rumah family boleh, misalnya apa? Ke rumah Akong, Apo, ya, ke rumah Ama, ya. Nah, boleh, ya, tetapi tetap jaga kesehatan. Ya, karena apa? Kalau kita bawa virus corona ke rumah Apo, Akong, ya kan Apo, Akong yang sudah tua. Ya, Apo, Akong sudah tua, kalau kena virus corona itu berbahaya. Susah sembuhnya. Bisa-bisa nanti meninggal. Apa tidak sayang sama Apo, sama Akongnya? Makanya dijaga, ya. Kalau kita ke rumah Akong, Apo, jangan dekat-dekat. Ya, jadi nanti kalau sampai di sana, ya kita sudah cuci tangan. Kalau demam, kita demam, batuk,
pilek nggak usah ke rumah Apo Akong. Ya, telepon aja, Apo Akong, Kiong Hi ya, saya nggak bisa pergi ke rumah Apo karena saya sakit. Nah, Apong ke rumah Akong, saya sakit. Tapi kalau sehat boleh. Nah, jadi nanti Akong Aponya duduk, kita Kiong Hi ya, kongsi facai, wan serui, senti cienkang. Itu yang penting badan selalu sehat. Ya, Sincun Kiong Hi, selamat musim semi yang baru pada Akong. Terus Namaskara, Namaskara tahu ya, Namaskara. Kalau anak Buddha masa tidak tahu Namaskara. Namaskara 3 kali. Biasanya kita Namaskara sama Buddha, tetapi waktu Imlek kita Namaskara sama Akong dan Amanya. Nah, nanti Akong Ama kasih angpau. Ya, nah angpau kita terima. Jadi Sincun Kiong Hi, wan serui, senti cienkang, semoga Apo Akong selalu sehat. Ya, angpau nalai, ya. Angpaunya kasih saya gitu. Nanti Akong Apo kasih angpau. Ya, kita terima kasih. Ya, angpau itu penting. Itu doa keselamatan. Nah, nanti ada cerita Romo lagi. Nanti dalam storytelling Romo akan cerita tentang angpau. Nah, nanti kalian dengar. Ya, rajin-rajin saja dengar. Mau bimbingan meditasi dan Dharma Desana maupun storytelling. Ya, sekarang storytelling boleh. Anak sekolah minggu pun, yang sekolah di sekolah-sekolah pun boleh dengar. Kalau dulu storytelling hanya untuk murid Manjusri saja. Nanti ada cerita mengenai angpau, ada cerita mengenai nen, ada cerita mengenai kue keranjang. Wah, pokoknya banyaklah cerita-ceritanya. Ya, jadi sekali lagi tetap boleh merayakan Imlek. Nah, kalau yang di rumahnya mau masang tenglong, sekarang kalau kalian jalan di muka wihara, waduh, wihara malam hari jadi merah karena dipasangi ratusan lampion tenglong. Wah, warna-warni bagus sekali malam-malam hari. Nah, kalau mau pasang di rumah boleh. Pemerintah tidak larang. Kita boleh merayakan Imlek, hanya saja patuhi protokol kesehatan. Mau beli tenglong, pergi ke wihara. Mau beli tempelan, nih seperti Romo nih, gambar sepasang kerbau. Ada kerbau jantan, ada kerbau betina, karena tahun ini adalah tahun kerbau. Tahun kerbau namanya tahun kerbau logam. Nah, siapa yang sio kerbau tahun ini berarti dia sudah berumur 12 tahun. Itu tandanya. Ya, jadi silakan mau belanja, mamanya mau beli kertas angpau, ya mau beli macam-macam hiasan-hiasan Imlek, ya silakan datang ke wihara. Kita ada pasar murah kan, tapi pasar murah kita tidak seramai dulu. Karena orang dalam COVID, ya kita jual yang penting-penting saja. Ya bunga-bunga mewah, gambar kerbau, tempelan-tempelan, tenglong, lampu kelap-kelip, banyak. Silakan kalian datang berbelanja di wihara. Segera, karena sudah hampir habis. Jangan nanti sampai, nggak ada. Romo pembohong, Romo bilang ada tenglong, ternyata nggak ada. Romo nggak bohong, kalian terlambat. Sudah keduluan orang beli, ya habis nggak ada lagi. Ya, jadi kalau yang mau beli, segera datang ke wihara untuk berbelanja kebutuhan-kebutuhan Imlek. Yang mau beli baju-baju Imlek juga ada. Banyak baju-baju Imlek, untuk yang banyak tuh untuk yang cewek. Kalau untuk yang cowok sudah habis. Ya, tapi ada beberapa lagi yang tinggal. Ya, mungkin demikian saja. Rajin-rajin mendengarkan bimbingan meditasi dan Dharma Desana serta storytelling. Romo akan banyak sekali bercerita, cerita-cerita mengenai tahun baru Imlek. Ya, semoga kalian semakin mengerti arti dan makna, maksud dan tujuan dari tahun baru Imlek ini. Demikian saja, terima kasih atas perhatiannya. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Nah, marilah kita dengarkan Bell of Mindfulness, kemudian kita breathing in, breathing out sampai bunyi bell ini hilang. Berarti selesai. Ya, mari kita mulai.